Halo Invaders, titik temu kita kali ini adalah di Bandara Soekarno-Hatta, bandara terbesar di Indonesia dan salah satu yang tersibuk di dunia. Aviators, hari ini saya terbang tidak bawa bagasi, makanya saya tidak perlu check-in di counter yang tadi juga ramai. Saya sudah web check-in, tidak bawa bagasi. Buat aviators yang bepergian tidak bawa bagasi, hanya bagasi jinjing, tapi belum sempat check-in online, di sini tersedia kios-kios atau seperti ATM ya, untuk check-in mandiri. Aviators, kita di Terminal 1C yang baru diresmikan bulan November kemarin ini, setelah menjalani beautifikasi atau pembenahan banyak berubah. Nanti saya mau menikmati area retailnya, area kulinernya, dan saya juga ingin tahu beberapa hal yang mungkin tidak bisa saya jawab. Saya sudah minta waktu untuk ngobrol dengan CEO dari Angkasa Pura Indonesia Region 1, Pak Iwayan Dharma, untuk mendapatkan jawaban-jawabannya. Ayo kita sambangi beliau yuk. Nah, ini dia Pak Iwayan. Pak, selamat sore Pak. Gimana? Happy terus kelihatan Pak. Mau terbang kemana rencananya Pak? Saya balik Pak. Saya kan pelanggan tetapnya Bandara Soekarno-Hatta. Waduh, terima kasih Pak. Nah, yang saya ingin tahu Pak, ada dua hal. Tapi yang pertama, Angkasa Pura Indonesia ini kan dikenal juga sebagai In-Journey Airport ya, betul, karena Pak. Penggabungan dari Angkasa Pura 1 dan 2. Kemudian struktur organisasinya juga diubah. Ada Region 1, 2, 3 sampai 6 ya. 6, betul. Dan Bapak sebagai CEO dari Region 1. Betul. Pertanyaan saya, apakah pembagian region ini juga menyesuaikan dengan pembagian wilayah kerja otoritas bandara atau beda? Secara ini beda Pak, karena kita mengacu kepada demokratisnya bandara, bahwa kita ada 4 memang Pak. Region 1 itu Bandara Soekarno-Hatta, kedua Bandara Halim Perdana Kusuma, Hussein Sastranegara Bandung, dan Kertajati di Jawa Barat. Jadi sebenarnya ini bisa merupakan suatu upaya supaya 4 bandara ini juga saling bisa bekerja sama, terpadu dalam layanan Pak. Trafficnya bisa kita manage dari 4 bandara ini. Balancing antara cabang juga Pak, antara cabang Halim, Bandung, Kertajati, dan Soekarno-Hatta. Menarik, tantangannya ya sendiri-sendiri karena masing-masing punya target, punya karakter, punya target sendiri. Gitu. Baik Pak, yang kedua, mungkin Bapak bisa sedikit memberikan strateginya Pak terkait dengan transformasi. Kita memang melakukan transformasi itu 3 pilar tadi Pak. Saya sampaikan bahwa premises, proses, dan people. Premises adalah yang tadi ini Pak, kita melakukan beautifikasi Terminal 3, renovasi Terminal 1, dan Terminal 2, Lawn Umroh. Nah ini premises ini yang kita lakukan adalah terkait dengan fisik bangunannya. Fisik bangunannya tetap modern tapi masih menjaga etnik yang lokal yang lama Pak. Seperti Bapak etnik lampu, Bapak sampaikan tadi itu, seperti dan chicken-nya. itu Gapura menuju barong Pak, barongnya itu ke masih dipertahankan. Itu luar biasa itu. Hanya ditambah sedikit flow-nya berubah Pak. Ada 2 sisi. Dulu kan hanya 1 sisi, sekarang 2 sisi, orang terbagi, tidak menjadi crowded secara prosesnya Pak. Bandara Soekarno-Hatta memang selalu melakukan perbaikan, pembenahan, karena melihat dari perkembangan traffic Pak. Traffic walaupun memang trafficnya bergerak lambat, tapi kita harus mulai mempersiapkan itu, meningkatkan kapasitas sehingga daya layanan operasional maupun penumpang menjadi lebih nyaman. Saat ini kita melakukan juga perbaikan di Terminal 2F. Kita sudah kemarin disebutkan oleh
Pak Presiden Pak Prabowo, ada terminal haji dan umroh. Iya, ada lounge-nya juga di sana bagus. Haji umroh di sana dari kapasitas ditingkatkan juga menjadi 12 juta dan di sini menjadi 9 juta, Pak. Ditingkatkan sehingga kenyamanan penumpang itu bisa menikmati apa yang kita sajikan dan apa yang merasa puas. Hal-hal yang memang kita lakukan, pertama di penumpang melihat bahwa selain daripada layanan secara produk, kita menampilkan juga Pak green airport. Bapak lihat sekarang banyak pohon-pohon Pak, pohon-pohon baik di dalam juga di area boarding, kiri kanan itu pohon tamannya memang lebih cukup luas. Tamanannya luas dan kita menata juga di luar Pak. Bapak mungkin dulu bisa crowded nih di depan. Iya. Sekarang sudah. Nah, Bapak menyeberang ke parkiran sudah lebih nyaman. Ya, safety-nya juga ada sehingga tidak orang worry lagi Pak. Kemudian dengan adanya beautifikasi ini apa Pak dampaknya, kemudian kontribusinya terhadap Bandara Soekarno-Hatta? Terus terang Pak, dengan adanya saat ini transformasi yang kita lakukan baru premis, people-nya juga kita lakukan perubahan. Boleh Pak, karyawan memberikan layanan dengan baik. Kita saat ini sedang melakukan perubahan terkait dengan namanya bagaimana mengantisipasi atau menurunkan tingkat komplain. Komplain handling ya Pak, karena namanya customer experience. Pengalaman penumpang itu menjadi kita selalu memberikan setiap hari memberikan masukan komplain sehingga kita selalu membenah untuk itu, menurunkan komplain sehingga sampai 100% berturun. Emang kan komplain tetap terus ada, tapi kita terus turunkan bagaimana itu sebagai masukan untuk kita memperbaiki ke depan Pak. Terakhir Pak, saya bilang tadi, transformasi itu bangunan terminal ini kita lakukan adalah untuk merebalancing. Mungkin sekarang Bapak lihat di terminal A ditutup tuh. Ya. Nah, itu akan melakukan seperti halnya beautifikasi juga, perbaikan terus sehingga merebalancing terminal ini nanti sama Pak. Nah, kita beberapa airline di terminal A itu kita pindahkan Pak. Seperti Lion pindah ke terminal B. Air Asia kita pindahkan ke terminal 2E karena Pak, Air Asia itu nyaman di terminal 2E karena internasional dia ada di terminal 2F. Connectingnya lebih dekat sehingga merebalancing pemerataan Pak. Sehingga memberikan layanan kepada penumpang itu nyaman karena fokus orang itu tidak lagi tidak harus ganti-ganti terminal. Semraut lebih dekat. Begitu juga di sini kita khususkan Citylink sampai saat ini. Baik Pak Wayan, sudah banyak yang dijelaskan. Sekarang pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di benak saya sudah terjawab. Selamat dan salam buat keluarga. Terima kasih. Selamat bertugas. Sama-sama Pak. Terima kasih. Altitudes, di balik take off landingnya pesawat dan ratusan ribu penumpang yang datang dan berangkat setiap hari, ada tim besar yang memastikan bahwa seluruh operasional berjalan lancar tanpa hambatan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan tanpa henti selama setahun penuh. Bandara dengan jumlah penerbangan sedemikian banyak tentunya tidak mungkin diurus hanya oleh satu pihak saja. Dalam sistem transportasi udara, setiap komponen saling terhubung, saling tergantung, membentuk suatu ekosistem yang saling mendukung. Mulai dari mitra kerja permodalan dan perusahaan pendukung bandara. Kemudian ada pengguna bandara seperti penumpang, pengantar, masyarakat sekitar. Ada juga organisasi internasional seperti ICAO dan IATA yang mengatur standar keselamatan penerbangan. Ada juga mitra operasi swasta seperti maskapai, ground handling, MRO atau maintenance, repair, and overhaul, kargo, tenan retail, transportasi lanjutan. Belum lagi dari pihak pemerintah, ada Airnav, BMKG, imigrasi, bea cukai, polisi, TNI, dan sebagainya. Di samping itu, ada juga unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk Kementerian Perhubungan, Pemda, pengelola jalan tol,
semuanya terkait dalam satu sistem pelayanan, membentuk kolaborasi yang mendukung kelancaran setiap perjalanan udara di Bandara Soekarno-Hatta. Aviators dengan stakeholders yang sedemikian banyak di bandara, kemudian juga penumpang pergerakan pesawat yang sedemikian banyak, tentunya tidak mudah mengkoordinir. Nah, seberapa rumitnya mengkoordinasi antara stakeholders yang demikian banyak, saya kok penasaran, perlu jawaban. Tapi yang bisa menjawab hanya orang tertentu yang betul-betul paham tentang manajemen bandara. Nah, itu kelihatannya General Manager atau GM Bandara Soekarno-Hatta sedang inspeksi itu, Pak Heru. Yuk kita colek yuk. Pak Heru. Pak Alvin, apa kabar? Mau kemana ini? Alhamdulillah. Mau kemana? Saya mau ke Semarang, Pak. Oh, Balik kampung. Semarang. Tumben Bapak ada di sini. Biasa Pak, ini terminal baru harus kita jagain Pak. Seluruh fasilitas dan layanan harus kita pastikan Pak untuk membuat kenyamanan buat penumpang. Yang saya ingin tahu Pak, bandara ini kan tempat ketemunya semua stakeholders penerbangan ketemunya di bandara. Oke. Nah, Bapak sebagai GM, bagaimana mengkoordinir, kan ada airline, ada ground handling, ada catering, ada bea cukai, ada imigrasi, ada karantina. Betul. Spill ke kita dong, kiatnya mengkoordinasi ini bagaimana supaya mereka ini semuanya bekerja, bisa saling mendukung, bisa lancar, Pak. Memang bandara ini pengelolanya tidak hanya bandara saja. Iya. Banyak multi stakeholder di sini Pak. Ada custom, immigration, karantin, bahkan ada airline, ground handling, dan bahkan stakeholder yang lain. Tentunya kami menganggap bahwa ini adalah ekosistem yang nggak bisa kita bermain sendiri dan kita tidak bisa menjadi pemain tunggal Pak. Tentunya kami harus membangun komunikasi yang baik, aktif, kemudian yang komunikasi yang sangat baik untuk kemudian kita saling berkolaborasi Pak. Yang sama-sama untuk memastikan semua layanan ke publik Pak, itu betul-betul mengesankan dan menyenangkan sehingga membuat kenyamanan buat penumpang kita sama-sama. Sehingga untuk membuat kelancaran komunikasi kita selalu mengadakan pertemuan rutin Pak. Kelihatannya simpel Pak, tapi kan nggak gampang. Ini pemainnya sedemikian Betul, banyak, Pak, masing-masing punya prioritas, Ya, punya Pak. aturan Betul, sendiri-sendiri. Iya Pak. Semangatnya satu Pak, kolaboratif Pak, antara seluruh stakeholder. Karena yang kita layani juga sama, yaitu penumpang kita dan customer kita Pak. Luar biasa. Siap, mungkin Pak. Mungkin satu hal lagi Pak Iya, yang Pak. saya ingin tahu. Nah, bagi masyarakat yang awam, apapun yang terjadi di bandara, itu Angkasa Pura Indonesia. Betul Pak. Sehingga ketika bagasinya lama, Betul. Angkasa Pura. Betul Pak. Kan nanti ketika apa, Angkasa Pura. Padahal ini kan masing-masing ada porsinya Punya peran sendiri-sendiri. masing-masing ya Pak. Yang paling banyak ditanyakan atau dimintakan bantuan itu apa Pak selama Oke. ini? Memang karena penumpang kita beragam dari segala penjuru, dari segmentasi penumpang, baik yang penumpang lama maupun penumpang baru ya Pak. Selalu akan banyak menanyakan hal-hal yang perlu ditanya sama penumpang. Banyak hal, salah satu contoh adalah terkait dengan informasi Pak, schedule penerbangan. Meskipun kita sudah ada announcement di airport, selalu akan ditanya sama penumpang, flightnya di mana, gate-nya di mana. Kemudian ada juga yang kedua di aspek keamanan. Boleh barang bawa cairan apa yang terkait dengan dangerous good atau apa, itu yang ditanya. Yang kemudian terkait dengan transportasi Pak. Transportasi terkoneksi dari terminal 1 mau ke terminal 2 atau mau ke terminal 3 itu naik apa? Oh, kita kan semuanya ada fasilitas, baik itu ada shuttle, ada Skytrain dan kendaraan-kendaraan yang lain. Dan Bapak mungkin bisa lihat di kanan kiri kita, udah kayak mall Pak. Airport terminal kita ini khusus terminal 1 seperti mall sudah Pak. Kita rubah konsepnya memang seperti mall sehingga penumpang dimanjakan di terminal 1C ini Pak. Mau mencari makanan ada, bahkan mau belanja sepatu pun yang terbaik juga ada Pak. Retailnya juga terjadi. Saya perhatikan Mbak, terminal 1C ini konsepnya berubah. Kalau dulu security check ini kan di sini. Betul, sentralisasi. Sekarang di masing-masing gate. Betul.
Ini kita di bagian kuliner. Saya lihat juga kafe, restonya ini juga yang terkenal-terkenal. Betul, Pak. Luar biasa. Jadi, Pak, itu ada 18 18 tenan. Kemudian untuk yang retailnya sekitar 20, Pak. Dan di 18 tenan itu saat ini ada beberapa yang belum open, Pak, karena memang ada beberapa sedang dikerjakan. Dan mudah-mudahan nanti di periode Natal tahun baru ini kemudian akan dibuka dan kemudian bisa melayani. Memang saat ini konsepnya di Terminal 1C memang berbeda, Pak. Bagaimana orang masuk ke terminal itu bukan hanya untuk berangkat terbang, Pak, tetapi dimanjakan bisa belanja di kuliner maupun di retail, gitu kan. Sehingga akses untuk menuju ke area ini pun juga ada beberapa akses, Pak. Baik dari check-in counter ke arah kanan dan kiri maupun dari luar juga bisa terakses. Nah, ini adalah memang bagaimana kami ingin memberikan experience yang berbeda, Pak, untuk airport di Terminal 1C ini menjadi lebih menyenangkan. Pak Heru, rasa-rasanya sebentar lagi saya harus boarding. Oke. Saya izin ke Pak. boarding gate. Baik, Pak Alvin, semoga perjalanan Bapak menyenangkan. Terima kasih Pak Heru, selamat bertugas. Terima kasih, Pak. Alwaders, sebentar lagi saya sudah harus boarding. Sebelum berpisah, saya ingin mengingatkan bahwa agar perjalanan kita ini nyaman, nikmat, dan lancar, kita perlu memahami proses-prosesnya, kita perlu mengetahui peraturan-peraturan, kita juga tahu fasilitas-fasilitas apa yang tersedia yang dapat kita nikmati. Dan tentunya kita juga perlu berpartisipasi untuk memastikan bahwa proses perjalanan kita ini semuanya lancar tanpa hambatan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di titik temu berikutnya. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.